A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang paling penting yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin dan muslim adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat taufik, nikmat hidayah. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, Allah Subhanahu wa taala membantu dan memberikan kenikmatan dalam diri kita untuk sama-sama dapat berkumpul melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, kewajiban salat subuh berjamaah serta berkumpul di hilaquz zikri atau di kelompok-kelompok ataupun di tempat-tempat zikir dan majelis ilmu. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian lewat kemudian menemukan riyadul jannah, taman surga, farta'u, maka hendaklah kalian singgah sejenak dengan ikhlas, bergembira dan menikmati riyadul jannah tersebut. Kemudian sahabat alaihim salatu wassalam, sahabat ridwanullah alaihim bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang engkau masuk dari taman surga itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilaquz zikri. Halaqah ataupun perkumpulan ataupun sebuah majlis ilmu dan juga majlis zikri. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita termasuk hamba-hamba Allah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan riyadul zikri, riyadul jannah ataupun taman surga tersebut. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah merasakan taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memasukkan kita menjadi hamba-hambanya, penghuni dan juga ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau pagi dan petang, juga sunnah yang selalu kita lakukan. Semoga menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi memberikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Dan yang paling penting, sebuah harapan yang selalu kita doakan, yang selalu kita panjatkan di dalam doa, semoga kita dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan pengajian cawisan ataupun tausiah kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan melapaskan lapas al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kami bawakan, jadi kemarin Pak Haji memberikan semacam amanah kepada kami untuk membawakan sebuah materi yang berhubungan tentang fikih ataupun syariat. Kalau seandainya kita membahas tentang fikih, Pak, luas pembahasannya. Di dalam fikih itu ada bab toharo, di dalam fikih itu ada bab solat, bab haji, bab puasa, serta bab-bab yang lain. Intinya ketika kita berbicara tentang fikih, semua yang kita lakukan mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi itu masuk di dalam ruang lingkup
ilmu fikih. Namun bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin memberikan penjelasan lebih dalam sebelum kita memahami ilmu fikih. Maka hendaklah kita memahami inti di dalam agama Islam sebelum masuk lebih dalam ilmu fikih tersebut. Dalam agama Islam, Pak, mungkin kita sering mendengar istilah yang namanya syariat. Syariat ini merupakan ciri-ciri ataupun identitas asli seorang mukmin dan juga muslim, yang mana bisa membedakan antara seorang muslim, mukmin dengan selain dari muslim dan mukmin. Bahkan syariat juga bisa membedakan antara umatnya siapa kita ini, Pak. Karena setiap nabi itu memiliki syariat masing-masing. Ada yang berpendapat bahwasanya apa yang dibawa oleh nabi-nabi zaman dulu, Nabi Musa, Nabi Isa, atau bahkan dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa digunakan oleh umat Nabi Muhammad. Padahal pada hakikatnya syariat setiap nabi itu memiliki syariat masing-masing, dan syariat tersebut berbeda di dalam pelaksanaannya dan juga di dalam pemahaman yang lebih dalam terhadap apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Pak, kami membahas tentang syariat, mengenal lebih dekat syariat menurut Al-Qur'an dan juga sunnah. Karena ngapo, Pak? Kalau kita tidak paham syariat lebih dalam, jelalah timbul, Pak. Ya, yang lagi heboh sekarang itu. Pondoknya besar, ribuan hektar, mengklaim diri mereka adalah muslim, akan tetapi tidak menerapkan syariat yang sebenarnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin ada sebagian kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim juga muslim, Pak. Ya, akan tetapi mengatakan bahwasanya Al-Quran ada 3 jilid. Ada yang mengatakan bahwasanya sunnah Nabi itu tidak mesti digunakan, cukup Al-Quran. Mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah muslim dan mukmin yang menerapkan syariat. Maka oleh karena itu, Pak, sebelum kita memahami masuk lebih dalam, maka hendaklah kita memahami dulu apa sebenarnya itu syariat dan apa landasan di dalam syariat serta apa isi di dalam syariat tersebut, Pak. Tes. Tes. Dengaran, Pak, ya? Ya, kita lanjutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat. Balik lagi ke dalam pembahasan syariat. Kami tidak galak terlalu tinggi, Pak, membahas tentang syariat. Karena ketika berbicara tentang syariat, kita berbicara tentang inti di dalam agama Islam. Aslinya dalam nian, aslinya pembahasan syariat ini tinggi nian. Jadi kami mungkin cuman membatasi apa itu syariat, sumber syariat kita ini apa, serta ruang lingkup syariat ini apa. Supaya kita paham, Pak, nanti akan kita bahas satu persatu sehingga kita bisa memilah di dalam syariat tersebut menjadi sebuah ciri ataupun identitas sebagai seorang muslim dan juga mukmin. Syariat itu, Pak, ulama banyak memberikan pemahaman, akan tetapi kami menggunakan pemahaman mayoritas ulama ataupun ulama paling banyak. Ketika kita berbicara tentang syariat, syariat itu adalah ma syara'ahu Allahu minal ahkamis sabitah, segala sesuatu yang telah Allah tentukan, bil adillati, dengan dalil, minas sunnah, minal kitabi was sunnah, dari kitab yaitu Al-Quran dan sunnah. Jadi, Pak, segala sesuatu yang telah Allah tentukan di dalam Al-Quran dan juga segala sesuatu yang Allah tentukan di dalam
hadis, melalui wahyu, melalui perkataan Nabi, maka itu disebut syariat, Pak. Kita duduk di sini, Pak, syariat. Sebagaimana yang disabdakan Nabi yang kami sampaikan di awal. Kita melaksanakan solat tadi, Pak, syariat. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan solat. Kita bekerja syariat karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan bekerja, mencari rezeki. Kita bermuamalah dengan manusia syariat, dikarenakan di dalam Al-Quran dan Sunnah pun diajarkan cara bermuamalah di antara kita sesama manusia. Maka segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, telah Allah tentukan di dalam kitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan syariat. Kemudian, Pak, syariat ini memiliki ruang lingkup tersendiri, Pak. Ulama mengatakan apabila berbicara tentang syariat, maka berhubungan dengan amaliyah, perbuatan, Pak. Segala hal seperti yang kami sebutkan di awal, segala sesuatu yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, itu dalam ruang lingkup syariat ataupun yang dijelaskan dalam ilmu fikih. Namun ada ulama yang lain menjelaskan bahwasanya ketika kita berbicara syariat, maka setidaknya 3 yang kita mesti pahami di dalam syariat. Yang pertama adalah syariat i'tiqadiyah. Jelalah bahasa kita itu, Pak, syariat keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kemudian syariat yang kedua, kata ulama, disebut dengan syariat ibadah atau yang disebut dengan amaliyah atau yang kita pelajari dalam ilmu fikih. Kemudian syariat yang ketiga adalah syariat wijdaniyah ataupun akhlakiyah, efek ataupun buah hasil dari iman dan juga ibadah tersebut. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan satu-satunya yang mesti kita sembah. Apa bentuk dari kita percaya Allah itu Tuhan satu, kita melaksanakan perintahnya, di antaranya solat dalam bentuk ibadah. Hasil dari solat tersebut seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Antara keimanan, percaya bahwasanya solat itu adalah perintah, kita laksanakan solatnya, kemudian tumbuhlah ataupun berbuahlah hasil dari ibadah tersebut, disebut dengan akidah. Itu kata ulama syariat. Jadi intinya, Pak, baik itu keimanan, baik itu ibadah ataupun akhlak, segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah disebut dengan syariat. Nah, Pak, akan tetapi kebanyakan di masyarakat kita ini galak membuat syariat dewek, memahami syariat dewek. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan syariat itu adalah yang Allah tentukan. Tetapi manusia banyak memaknai apa yang Allah tentukan itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Pak, syariat ini memiliki sumber. Nah, ini yang penting. Memiliki sumber di dalam pelaksanaannya. Ketika kita berbicara dengan syariat, sumbernya mana? Al-Quran. Sumbernya mana? As-Sunnah. Kemudian ditambah dari Quran dan Sunnah tersebut ijma' dan qiyas. Ini yang disepakati oleh mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian dari kelompok tertentu untuk yang keempat qiyas ini, Pak, mereka tidak menggunakannya. Tetapi mayoritas ulama kebanyakan menggunakan 4 sumber yang digunakan atau menentukan syariat yang benar: Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Pak Syekh Yusuf Qaradawi, salah satu ulama besar dunia, itu mengatakan, menjelaskan di dalam bukunya bahwasanya syariat yang berjalan
di manusia ini Pak, yang kita lakukan oleh umat manusia, umat muslim khususnya lakukan ini, ada kalau di dalam Al-Quran dan Sunnah. Cuman ada yang bentuknya jelas. Allah jelaskan di Al-Quran dan Rasul jelaskan di hadis. Namun ada yang tidak jelas. Contoh Pak, perintah untuk melaksanakan solat jelas. Perintah untuk melaksanakan zakat ada, wa aqimus solat wa atuz zakat. Perintah untuk melaksanakan puasa jelas ada, kutiba alaikumus siyam. Perintah dalam melaksanakan haji jelas juga, al-hajju ashhurum ma'lumat. Dalam Al-Quran juga ada, ditegaskan dalam hadis juga ada. Cuman ada ibadah-ibadah ataupun amaliyah-amaliyah tertentu yang Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan secara terperinci, namun memberikan isyarat di dalam pelaksanaannya, sehingga ulama berijma. Yang ketiga, ijma itu Pak, kami sebutkan Pak, solat 5 waktu itu tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan hadis. Rasul tidak pernah, Allah tidak pernah mengatakan solat 5 waktu. Allah cuma mengatakan wa aqimus solah, perintah solat. Cuman menjadikan solat itu 5 waktu, ada zuhur, asar, maghrib, isya, itu tidak katik di dalam Al-Quran, katik dalam hadis. Cuman ulama berijma bahwasanya solat wajib itu ada 5. Itu ijma. Contoh, kami memberikan contoh. Kemudian Pak, termasuk sumber syariat yang keempat disebut dengan kias. Ulama mengatakan Pak, rata-rata kalau nak dihitung persen, 60% apa yang kita gawikan di dalam ibadah ini kebanyakan menggunakan kias Pak. Tak usah jauh-jauh Pak, tentang muamalat, terkhusus tentang muamalat. Allah Subhanahu wa taala, mungkin kami pengen tanya Pak di sini, hukum minum tua itu apa Pak? Haram. Haram Pak minum tua. Tua itu setahu kami Pak, kalau salah mohon diluruskan. Tua itu kalau tidak salah hasil fermentasi dari nau Pak, atau dari beras Pak kemudian dipermentasikan, kemudian dijadikan minuman keras. Itu disebut dengan arak Pak. Di dalam Al-Quran Pak, Allah mengharamkan khomer. Mungkin Bapak sering dengar khomer Pak. Arti hakikat sebenarnya dari khomer, kata ulama, perasan dari anggur atau perasan dari kurma, dijadikan air, dipermentasikan, kemudian diminum untuk minuman keras yang memabukkan. Pertanyaan kami Pak, sama dah antara anggur, kurma dengan nau tadi? Berbeda. Maka wong yang bentuknya tidak memahami syariat Pak, Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan tua, Allah mengharamkan khomer. Tetapi kita punya sumber syariat yang keempat, qiyas. Apa qiyas? Menyamakan sebuah permasalahan, baik dari segi hukumnya, dalilnya, dan juga dari segi alasan diharamkan tersebut. Khomer Allah haramkan dikarenakan memabukkan. Khomer merupakan perasan dari anggur ataupun perasan dari kurma. Nabi tua itu perasan dari nau. Tujuannya apa? Untuk dibuat minuman keras. Dari tujuan dibuatnya minuman keras tersebut memabukkan. Sama-sama memabukkan, maka sama-sama membuat haram. Itu namanya qiyas. Banyak Pak, banyak kami dapat sebutkan. Yang sering kita ributkan Pak ketika akhir-akhir Ramadan, zakat fitrah. Setiap masjid ketika kami mengadakan pengajian selalu bertanya, Pak boleh tak, Pak Ustadz boleh tak berzakat dengan beras? Zaman Nabi katik beras Pak. Zaman Nabi tak katik beras. Cak mana? Maka ulama banyak mengamalkan qiyas. Kemudian juga zaman Nabi pada katik duit. Zaman Nabi dulu ketika bertransaksi menggunakan emas dan perak, atau yang kita kenal dengan istilah dinar dirham.
Berarti apa yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Ada kias, hukum keempat. 4 sumber inilah Pak yang menjadikan kita umat muslim ini benar-benar melaksanakan syariat. Quran, sunnah, ataupun yang kita sebut dengan hadis, ijma' dan juga kias. Itu adalah sumber dari syariat Islam, Pak. Kalau seandainya kita pelajari, Pak, segala hal yang di dalam kehidupan kita ini, banyak yang tidak terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ibadah ataupun dalam muamalat. Maka oleh karena itu pemahaman terhadap syariat harus lebih didalami, Pak. Walaupun kalau seandainya kita mampu untuk mendalami dewek, silakan. Tetapi tetap hati-hati, Pak. Ketika mendalami sebuah syariat butuh yang namanya guru. Kalau seandainya tanpa guru, otomatis bisa lemak kalau sesat dewek. Biasanya galak ngajak uang, menyesatkan. Ini yang lebih bahaya, Pak. Maka oleh karena itu cari guru yang benar, guru yang paham tentang pembahasan syariat Islam. Kemudian yang terakhir, Pak, sebelum kami tutup, efek, Pak, terhadap pemahaman syariat yang salah ini cak mano. Pak, mungkin banyak di sekitar kita ini, mungkin kami yakin kalau jamaah Masjid Al-Hakim tidak katik. Di luar kami yakin ada yang galak ngatokan kafir, ada yang galak ngatokan bentuknya sesat, ada yang galak ngatokan bid'ah dan sebagainya. Pak, harus kita petakan dulu. Kita boleh mengatakan kafir kalau seandainya memang seorang tersebut sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan kafir. Contoh, Pak, ketika ada seorang muslim, dia muslim mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak tahu berita itu. Nah, jelas bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalam Allah yang diturunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril, melalui perantara Jibril alaihi salam, mutawatir, turun secara berangsur-angsur, dan bentuknya dimulai dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Tiba-tiba ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, berarti mentiadakan Al-Quran. Pacadah kita katakan kafir, kalau ulama mengatakan itu merupakan nafyul iman, menghilangkan keimanan. Tapi Pak, ada yang bentuknya idak kunut, idak zikir, kemudian tahiyat masjid atau idak qobliyah Jumat, jangan dikatakan kafir. Ini masuk dalam ranah syariat ibadah. Maka ulama membagi hukumnya menjadi 5. Ada yang namanya hukum haram, ada yang namanya hukum makruh, hukum mubah, hukum sunnah, dan juga hukum wajib. Nah, hukum-hukum tersebut menentukan, Pak. Contoh cak solat, Pak. Ketika ada saudara kita tidak solat, jangan dikatakan kafir dulu, tidak. Ya, kafir kalau seandainya dia memang tidak meyakini keimanan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak solat, tapi kebanyakan umat muslim tidak solat itu malas. Maka kata ulama jangan dikatakan kafir, tetapi fasik. Fasik itu kita tidak tahu, mungkin dia hari ini fasik, besok dia taubat kepada Allah menjadi ahli surga. Berbeda dengan kafir. Kalau kafir nak sebaik apa yang dilakukan, selama tidak ada ucapan di lidahnya la ilaha illallah, tidak akan diterima semua amalan kebaikannya. Sehingga Pak, harus kita pahami, ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak paham tentang syariat yang kita lakukan. Tak usah jauh-jauh, Pak, termasuk juga dalam pembahasan solat. Pak, kalau seandainya kita tidak tahu tentang syariat Islam, maka solat yang kita lakukan ini mungkin 40 tahun tidak diterima. Suatu ketika sahabat ditanya, sahabat itu ketika ruku, ada sahabat nama beliau itu kalau tidak salah Huzaifah. Suatu ruku, ketika ruku, sami Allahu liman hamidah, langsung sujud.
Ditanya oleh sahabat yang lain, katanya, kau lah berapa kali, lah berapa tahun solat cak itu. Jadi dia tuh rukuk Pak. Ketika rukuk, tidak iktidal dengan benar, dengan lurus dulu. Dia ketika rukuk, langsung bertegak, langsung sujud. Tidak sempurna iktidalnya. Apa yang kulakukan ini sudah berlangsung selama 40 tahun. Dijawab oleh sahabat yang lain, maka 40 tahun tersebut engkau tidak melaksanakan solat. Termasuk Pak, kata ulama, yang sering terjadi di masyarakat kita nih khususnya adalah tidak mau melapaskan Al-Fatihah ketika solat. Pak, rukun kauli, rukun perkataan, rukun solat ada 13 Pak. Rukun perkataan yang wajib diucapkan yaitu ada 5. Pertama, Allahu Akbar di takbiratul ihram. Kata ulama apabila tidak dilapaskan. Jadi karena Pak, membaca itu Pak dalam agama Islam cuma 2. Membaca dengan jahar, membaca dengan sir. Membaca jahar, wong di sekitar kita mendengar. Membaca sir, wong di sekitar kita tidak mendengar, cuma telinga kita mendengar. Beda dengan bahasa Indonesia, membaca itu 3. Baca jelas, baca samar-samar, baca dalam hati. Dalam hati ini tidak dianggap membaca dalam syariat kita. Maka oleh karena itu ketika membaca Al-Fatihah, makharijul huruf harus keluar. Allahu Akbar. Ketika kita, maka tidak dianggap takbiratul ihram, artinya tidak sah solatnya. Termasuk Al-Fatihah. Banyak uang yang bentuknya Allahu Akbar, Al-Fatihah diam. Tiba-tiba langsung ruku. Maka ulama menganggap tidak mengucapkan ataupun tidak membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, kata Nabi. Tidak dianggap solat apabila tidak membaca Al-Fatihah. 2, yang ketiga tahiyat. Banyak juga Pak tahiyat diam. Terbalik Pak kita. Kebanyakan kita tahiyat tidak diucapkan, yang ini banyak bergerak. Ini sunnah Pak. Kita dak isyarat pun namanya isyarat. Kita dak isyarat sah, tetapi ini yang paling penting, at-tahiyyatul mubarakatus sampai akhir. Itu yang paling penting rukun. Dan ini semua ada di dalam syariat yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, ijma' dan juga qiyas. Sehingga sebelum kita memasuki dalam ilmu fikih Pak, kita paham dengan benar apa itu syariat, sehingga ketika masuk Pak benar-benar melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang telah Allah larang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah pembahasan secara singkat tentang syariat. Tapi Pak, kalau ada nak ditanyakan Pak, karena kami hanya nge-fresh pembahasan syariat. Panjang Pak syariat ni. Mak mana syariat Nabi Musa, mak mana syariat Nabi Isa. Aman syariat Nabi Musa dulu, Pak. Caknya bapak-bapak mungkin banyak yang senang. Syariat Nabi Musa dulu boleh berbini lebih dari 4. Kalau zaman Nabi Muhammad cuma 4. Zaman Nabi Isa siko, Pak. Syariat Nabi Musa dulu Pak, ketika perintahkan kepada Bani Israel itu lebih dahsyat Pak daripada syariat Nabi Muhammad. Contoh Pak, lemak nian zaman Nabi Muhammad ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita berdosa Pak cukup tobat. Tapi di zaman Nabi Musa dulu, kalau kita berdosa apalagi mendekati syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum inda bari'ikum fataba alaikum, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Kalau kalian ingin bertaubat, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Zaman Nabi Muhammad lemak juga Pak. Ngapa? Ketika kena najis Pak, cukup dibersihkan, izalatun najasa dengan air. Zaman Nabi Musa alaihi salam dulu, ketika ada najis, potong Pak. Tidak baca lagi dipakai untuk melaksanakan solat. Nah, hal-hal tersebut tambahan baik. Tetapi yang ingin kami sampaikan dari syariat, apa itu syariat, ruang lingkup syariat, dan sumber yang kita gunakan untuk melaksanakan syariat tersebut. Itu pembahasan yang menurut kami penting memahami lebih dekat
tentang syariat sesuai Al-Quran dan juga sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan kalau ada yang pengen ditanyakan Pak dari apa yang kami sampaikan tidak jelas, silakan kita sama-sama didiskusikan. Ahlan Pak. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi Pak, membaca itu dua. Yang pertama jahar, yang kedua sir. Jahar itu Pak, cak imam tadi nah. Cak kami zikir, cak kami baca Al-Fatihah itu namanya jahar. Wong yang sekitar itu mendengarkan. Kalau sir Pak, cukup telinga kita mendengarkan. Lidah bergerak, bibir, makhorijul huruf kita, tempat keluar huruf bahasa Arab ini keluar. Lidah, bibir, kemudian haisum, halki, ya tenggorokan, semuanya itu bergerak mengucapkan apa yang disyariatkan yaitu Al-Fatihah. Kemudian telinga yang cuman mendengar. Ada yang timbul pertanyaan, aku nih agak kurang pendengaran, cak mano? Setidaknya lapaskan, gerakkan makhorijul huruf tersebut, membuktikan bahwasanya kita memang membaca. Nah, kalau seandainya ada wong yang bentuknya terlalu kuat, berarti dia jahar. Mana hukumnya? Berdosa, mengganggu saudaranya yang sedang sama-sama beribadah. Maka di sini harus dipahami tentang makna sir. Sir itu Pak, tidak kedengaran kan Pak? Itu namanya sir. Cuman telinga kami yang mendengar, dan kami yakin kami gerakkan seluruh makhorijul huruf di dalam lidah ini. Maka sudah terpenuhi rukun qauliyah di dalam solat tersebut. Tetapi ketika Bismillahirrahmanirrahim, iya karena udah yang kena saya, itu jahar karena uang sebelah kita dengar. Itu bisa mengganggu saudara kita yang sedang solat. Nah, berdosa tak dia? Kalau niatnya memang ganggu, berdosa. Tapi kalau tidak tahu, cukup diingatkan dan diperingatkan supaya tidak mengganggu saudaranya ketika melaksanakan solat tadi. Silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Sama dengan tentang solat juga, karena apa yang Ustaz sampaikan tadi yang lebih sudah masalah rukun dan masalah. Jadi yang kepengen kami mohon dijelaskan, ketika istidah itu tegak dulu, orang mengucapkan sami Allah atau berbarengan. Ya. Yang pertama, nama sebagai apa? Yang kedua, masalah takbir. Nah, sama yang takbir itu angkat tangan dulu, aku berbarengan. Ya. Itu guys. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti kita pahami Pak, ada namanya rukun dalam solat, ada sunnah. Makna solat al-aqwal wal af'al maftuhatun bitakbir wa makhtumatun bitaslim. Solat itu adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Berarti Pak, di dalam solat itu ada perkataan dan perbuatan. Cuman ulama membagi Pak, perkataan dan perbuatan itu ada yang rukun, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Kalau yang rukun maka terpenuhi kewajiban, sunnah mendapatkan pahala, makruh berkurang pahalanya, haram batal solatnya. Nah, untuk iktidal, ruku dan iktidal itu rukun fi'liyah. Rukuknya itu itu yang rukun. Ketika pengucapan subhana rabbil azimi sunnah, tidak diucapkan pun sah solat kita. Mesti rukunnya yang harus sempurna. Kemudian iktidal adalah berdiri dengan sempurna setelah ruku. Ruku berdiri sempurna.
tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah pun sah solat kita. Cuman kalau kita nak nyebutkan sami Allahu liman hamidah, maka kita melaksanakan sunnahnya, mendapatkan pahala. Pertanyaan, kapan sami Allahu liman hamidah itu tepat untuk diucapkan? Ulama mengatakan ketika sudah sempurna sami Allahu liman hamidah, ruku' subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kemudian sami Allahu liman hamidah. Ya, jangan ketika ruku' sami Allahu liman hamidah, itulah kebanyakan langsung galak sujud itu. Karena tidak sempurna di dalam iktidalnya tadi. Ya. Jadi itu tempat sempurna. Jadi Pak, ini kami sebutkan Pak, supaya kita benar dalam solat. Benar 13 ini Pak, maka sempurna solat kita. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Pak, takbiratul ihram itu takbir pertama. Ada namanya takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram menandai mulainya solat. Takbiratul intiqal perpindahan setiap rukun. Dari ruku ke sujud, sujud, di antara dua sujud itu menyebut Allahu Akbar. Itu sunnah, tidak disebutkan pun tidak apa-apa. Tapi kalau yang awal Allahu Akbar. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i Pak, salah sebut, kebanyakan kita ini terlalu pasih Pak. Allahu Akbar, pakai qaf. Ya, pakai qaf kemudian diqalqalahkan sehingga maknanya akbaro. Akbaro dengan akbar beda. Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Ketika Allahu Akbar, Allah ngubur ke. Siapa yang Allah kuburkan tuh? Akbaro yukbiru, menguburkan. Maka jangan sampai berlebihan di dalam mengucapkan takbir. Barang siapa yang mengucapkan rukun dan salah di dalam artinya, maka tidak dianggap membaca rukun tersebut. Allahu Akbar beda dengan Allahu Akbar. Kemudian setelah takbir, pertama niat Pak. Pertama sekali niat. Niat itu bukan bagian dari qaul dan juga fi'li, tetapi qalbi. Maka tidak masuk di dalam rukun dia. Kemudian Al-Fatihah. Ini Pak yang paling banyak ini Pak. Hati-hati nian. Al-Fatihah. Berhentilah kalau seandainya jadi imam, siratal ladzina an'amta alaihim, berhentilah Pak. Karena akan menjadi berdosa bagi jamaah yang berdosa bagi dia dan rusaknya jamaah yang lain. Cari Al-Fatihah yang benar sesuai dengan makharijul huruf dan artinya. Kalau seandainya dia masuk dalam lahnul jali, kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua, lahnul khafi, lahnul jali. Kesalahan jali itu yang jelas kesalahannya bisa merubah makna. Ada lahnul khafi, kesalahan yang tidak merubah makna. Kalau dia bisa merubah kesalahan, merubah makna, batal solatnya kalau dia tahu. Kalau seandainya dia ngimam, ada makmum yang lebih tahu. Misalnya kami jadi makmum, ada bapak-bapak imam, siratal ladzina an'amta alaihim, salah itu. Maka kami batal Pak, yang paham ini batal. Karena itu rukun. Tetapi kalau seandainya setelah pembacaan Al-Fatihah, idza jaa nasrullah, itu bukan rukun sunnah. Dia membaca idza jaa nasrullah, maka tidak batal karena itu sunnah. Cukup diingatkan idza jaa. Masih dia lanjut. Nah, sudah biar kelah. Toh itu sunnah. Tapi kalau Al-Fatihah jangan. Al-Fatihah kemudian ruku ma'atu maknina Pak. Harus tenang. Standar tumaknina kata ulama, pembacaan tasbih, qadru tasbih. Subhana Rabbil A'la itu tumaknina. Jadi Pak, ini bisa membantah pertanyaan mak mano hukum wong yang salat tarawih yang kilat. Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar, Allah. Hal tersebut menghilangkan tumaknina, maka tidak sah di dalam salatnya menurut mayoritas ulama. Walaupun menurut mazhab Hanafi itu tetap sah, tapi mayoritas ulama tidak sah karena tidak tumaknina. Ruku tumaknina, iktidal sempurnakan tumaknina, sujud sempurnakan tumaknina, duduk di antara dua sujud kemudian sujud lagi. Itu di dalam rukun. Kalau sunnah banyak Pak. Jadi 12 hal termasuk at-tahiyat. At-tahiyatul, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salam. Termasuk juga Pak kata ulama, hati-hati salam. Salam itu yang bergerak cuman kepala.
Assalamualaikum warahmatullah. Dalam mazhab Hanafi, matoni kemana? Jingok pipi, aman kejingokan. Jingok pipi sebelah kanan, jingok pipi sebelah kiri. Kalau dak kejingokan, jingok pundak. Sehingga tidak menyebabkan ini bergerak. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ini bergerak, Pak, Assalamualaikum warahmatullah. Istidbarul kiblah, membelakangi ataupun tidak sesuai dengan kiblat, batal juga solatnya. Ini rukun, Pak. Jadi 13 yang harus dipahami di dalam solat. Nah, sunnah ada apa-apa, subhana rabbil azim tidak dibaca, ada apa-apa, subhana rabbil a'la ada apa-apa, tidak dibaca. Allahu akbar di intiqal, di perpindahan juga tidak apa-apa. Itu yang mesti kita pahami. Sehingga sahnya solat itu tergantung dengan rukun. Cukup pahami dua, rukun dan yang batal. Kita sudah tahu rukun, sudah tahu hal yang membatalkan solat, maka insya Allah kita sah solat kita dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu silakan. Ya, silakan. Ibu dulu, Bu. Ya, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ketika kita nyantuni itu, kalau niatnya kita barangin dengan nada, boleh ya? Nada dengan ayat ini mungkin berupa, boleh ya? Ya. Sholat berjamaah. Pada saat imamnya itu Allahu Akbar, imamnya itu jalan. Apakah kita menunggu, kalau saya selalu menunggu sempurna dulu imamnya, baru aku bergerak, baru moving gitu. Di mana saya maksudnya barangnya bagi mochi imam itu aku baru bergerak. Apakah bersamaan dengan imam? Imam tengah atau piton gitu. Ya. Caranya keluar kan? Ya. Nah, itu gimana? Terus satu lagi kalau orang baru datang nih umpamanya, terus dia mau sholat tahiyatul masjid, tapi kan tahiyatul masjid itu luar, itu saja. Bukannya kalau di lapangan itu nggak perlu sholat tahiyatul masjid. Nah, apakah ini termasuk masjid atau tidak? Ya. Yang pertama, Bu, nazar. Nazar itu statusnya wajib. Nazar itu adalah sebuah ibadah yang diwajibkan. Maka apabila ibu sebuah hukum, sebuah ibadah yang wajib tidak boleh disatukan dengan hal yang sunnah. Kalau nak nazar, nazar. Kalau nak itu sunnah, ibadah sunnah. Menyantuni anak yatim hukumnya sunnah. Nazar itu hukumnya wajib. Jadi ada wong yang kurang salah mengartikan arti nazar dengan azam. Kalau nazar itu janji, Pak. Aku kalau lulus P3K nyembelih kambing. Nah, itu janji. Allah kabulkan dia lulus P3K, lulus PNS, maka diinikan. Tapi ada yang bentuknya, aku nak nyembelih kambingnya amal kurban. Hal tersebut bukan nazar, azab, keinginan kuat, maka tidak diwajibkan untuk dilaksanakan. Itu yang pertama, Bu. Maka jangan disamakan antara nazar dan juga keinginan, karena hukumnya berbeda. Jadi kemarin kami nyantuni anak yatim, cak mana, Pak? Yang mana ibu niatkan? Kalau seandainya ibu niatkan nazar, maka nazar yang sudah terpenuhi. Kalau ibu kemarin melaksanakan cuman nazar itu, Pak, ada dua. Ada nazar yang bentuknya muallaq, ada atau muallaq dan muaqqad, ada yang ghairu muallaq muaqqad. Nazar yang terikat waktu, tempat dan juga jumlah. Contoh, nazar terikat waktu, tempat dan jumlah. Aku bernazar kalau seandainya lulus PNS tahun ini melaksanakan kurban, maka tahun ini dilaksanakan. Atau apabila aku bentuknya ini lulus PNS, aku nak sedekah 1 juta, maka 1 juta. Jangan kurang dari itu. Tapi ada yang nazar tidak terikat. Aku kalau nak bernazar, aku nak berkurban. Anda tahu tahun ini, tahun depan aku kalau seandainya bernazar, aku nak sedekah anak yatim. Tak tahu berapa. Maka hal tersebut tidak mempengaruhi nazar tersebut, kapan dan jumlah serta tempatnya tadi itu. Kemudian yang kedua tentang status makmum. Makmum ini namanya makmum artinya ngikuti imam.
Ju'ilal imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu dijadikan sebagai wong yang membimbing kita. Tak kata yang namanya pak pembimbing itu, yang dibimbing itu ndului yang bimbing. Maka setidaknya dia harus di belakang. Namun yang harus dipahami juga, fala takhtalifu alaihi. Kalaupun kita nak meloi imam, jangan dahulu imam, jangan jauhi go ketinggalan. Fala takhtalifu alaihi kata Nabi, jangan berbeda gawean. Maka standarnya apa kata ulama? Kalau kita meloi imam, standar asli udah kati dalam syariat. Cuman biasanya ulama cuman menjelaskan ketika imam menyebutkan Allahu Akbar, maka kita baru ini. Misalnya Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru kita sami Allahu liman hamidah. Akan timbul 3 hukum meloi imam ini. Menjadi sunnah kalau kita meloi setelah imam. Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar. Sunnah hukumnya. Akan menjadi makruh Pak kalau kita berbarangan. Imam kalau betino, kalau ibu-ibu mungkin dah kejinguan imam. Mungkin yang di belakang ini, ketika imam rukuk dia langsung rukuk juga. Ketika i'tidal langsung i'tidal, maka hukumnya makruh. Tapi akan menjadi haram apabila mendahului imam, sehingga berdampak kepada batalnya solat kita. Batal Pak. Solat kita batal kalau seandainya mendahului imam. Maka yang lebih aman apa? Dengarkan. Kalau ibu-ibu kan mungkin tak jingok imam, dengarkan Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru kita sami Allahu liman hamidah. Jangan ketinggalan dua. Aku nak jauh dari imam supaya tak ketinggalan. Lewat 2 rukun dari apa yang digawikan imam, batal pula Pak. Contoh ketika imam sudah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kemudian imam ruku, kemudian imam i'tidal, sujud, kita baru nak rukuk, batal. Lah 3 rukun kita tinggalkan, batal juga. Jadi kata Nabi seimbang. Ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam sebagai panutan kalian, pembimbing kalian. Namanya pembimbing harus di depan, yang dibimbing di belakang, nurut. Fala takhtalifu alaihi, namun jangan lupa, jangan berbeda gawian. Kalau imam sujud, langsung sujud. Imam bertegak, langsung bertegak. Jangan imam sujud, kita masih. Ini Pak yang sering terjadi. Di rakaat terakhir memang disunahkan untuk memperbanyak doa, tetapi jangan dilakukan ketika berjamaah. Sehingga Pak, ketika kita masih sujud, memperbanyak doa, imam la assalamualaikum warahmatullah, ketinggalan berapa rukun, tahiyat ketinggalan, salawat ketinggalan, salam ketinggalan, 3 rukun ketinggalan, batal solat kita. Itu yang mesti dipahami. Kemudian yang ketiga, tahiyatul masjid. Bu, Pak, tahiyatul masjid itu adalah solat menghormati masjid. Selama itu masih bagian dalam masjid, maka silakan solat tahiyatul masjid. Perataran ini mayoritas ulama sepakat, Bu. Apa namanya? Teras masjid ini masih bagian dari masjid. Amanlah di luar teras, itu kata ulama bukan masjid. Tetapi ada ulama yang mengatakan selama dalam pagar masjid, itulah masjid, kecuali WC. Selama di dalam pagar masjid, itulah masjid, kecuali WC-nya. Ya, contoh Pak, Bu, kalau kita nak jengok Masjid Nabawi, Masjidil Haram, masjid itulah besar Pak, Bu, tetapi peratarannya itu lebih besar, dan itu masih bagian dari masjid. Maka tapi Pak, Bu, harus jengok keadaan. Silakan solat tahiyatul masjid di luar kalau di sini bentuknya penuh. Kalau kosong di dalam, ngapa nak di luar? Dan ini Pak, Bu, hanya disyariatkan di solat selain Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, tahiyatul masjid makruh kata mazhab Syafi'i. Ada hadisnya. Agak kalau bertemu lagi Pak, kita jelaskan. Ya. Kalau kami diajak lagi bertemu. Ya. Terakhir Pak ya, terakhir. Ya. Agak aman banyak bertanya, habis Pak ini kami, materi kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita sholat berjamaah ya Ustaz, kita mendapatkan misalnya imam bacaan Fatihahnya kurang sempurna sehingga bisa menyalahi artinya.
Kemudian satu lagi saya, ini mengenai salat Isra. Kalau kita lihat salat Isra itu kan pahalanya luar biasa, karena mendapatkan pahala umroh dan haji dengan sempurna. Kan ada beberapa persyaratan untuk melakukan salat Isra. Yang saya tanyakan, boleh tidak kalau salat Isra misalnya kita tidak sempat di masjid, kita laksanakan di rumah. Kemudian yang kedua, salat Isra untuk ibu-ibu. Ibu-ibu kan salatnya di rumah. Apakah dia boleh juga melaksanakan salat Isra di rumahnya masing-masing? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini permasalahan yang sering terjadi Pak di masyarakat kita. Pak, di antara kita mungkin tahu cuman membatalkan sholat di dalam sholat kita sendiri. Tetapi kebanyakan dari kita tidak memahami batalnya sholat ketika berjamaah. Berbeda Pak, sholat sendiri itu ada hukum tersendiri. Sholat, batalnya sholat ketika sholat sendiri. Namun ketika berjamaah ditambah lagi plus batalnya sholat berjamaah. Di antara yang membatalkan sholat berjamaah apabila imam batal. Contoh Pak, kita tahu dan imam tidak tahu. Imam tiba-tiba kita di belakang imam, jingok imam bernajis pakaiannya, maka kita batal secara otomatis walaupun imam tidak batal. Termasuk di dalamnya Al-Fatihah. Ketika imam salah, contoh Pak, kami sebutkan yang kata Imam Ibnu Katsir yang bisa menyebabkan apabila diulang dan orang itu tahu, tapi tetap dibacanya ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu harus ada tasydid dan dipanjangkan. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kalau seandainya dia sengaja iyyaka na'budu dan dipanjangkan wa iyyaka nasta'in, maka masuk dalam kategori bisa masuk mengarah kepada kekufuran. Karena artinya iyyaka itu adalah mataharimu ataupun cahayamu. Nah, kita tahu ini salah Pak, merubah makna. Maka kita makmum ini batal secara otomatis sama halnya seperti batalnya kita buang angin. Batal sholat dan batal berjamaah. Sikap kita cak mano? Kata ulama mufarrik jamaah atau bahasa kita pun munfarid, dewean. Mufarrik munfarid ini Pak banyak caranya. Setidaknya kami menjelaskan di antara dua pendapat ulama. Mufarrik jamaah artinya berpisah dengan jamaah itu Pak. Karena kita batal Pak. Kita batal. Dan batalnya ini bentuknya bukan batal sholat, bukan batal cuman batal jamaah, tetapi batal sholat juga. Maka ulama mensyariatkan untuk berpisah dari jamaah. Dua yang ulama ajarkan. Pertama adalah mufarrek mutlak yang diajarkan dalam mazhab Hambali. Mufarrek mutlak itu memang kita keluar nian Pak. Yang ini lebih abdol. Karena ngapo? Kita itu batal dikarenakan gawean imam yang salah. Ngapo kita nak meloi lagi di jamaah itu? Maka cari masjid yang lain atau sholat di rumah. Lebih aman dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Ada yang diajarkan di mazhab yang lain, di antara dalam mazhab Syafi'i, mufarrek tetapi masih di sana. Masih berada di sana, tetapi Pak, banyak dari kita ini tidak membatalkan sholatnya, masih lanjut. Itu juga kurang tepat. Contoh ketika di rakaat pertama ataupun rakaat kedua, tiba-tiba imam membaca itu tadi siratal ladzina an'amta alaihim. Tahu kita batal ini. Maka Pak, kita yang batal ini nih, kalau nak melo imam, maksudnya kalau nak masih dari jamaah, maka ngulang lagi di rakaat pertama. Karena ngapa? Batal sholat dan batal jamaah. Maka kalau batal sholat, ulang dari awal lagi sholatnya. Jangan diteruskan kebanyakan, kita diteruskan. Di rakaat kedua batal, ngelanjutkan rakaat tiga, sama-sama melok salam imam. Pertanyaan, siapa yang dipeloi tadi itu? Maka oleh karena itu, kata ulama, lebih baik matal mufarrek mutlak. Keluar dari jamaah secara mutlak, sholat dewe. Jangan di sini sangko uang pengikut syekh age. Ya, balik ke rumah atau cari masjid yang lain. Nah, yang cak ini Pak
karena sudah terjadi. Aslinya siapa yang mesti dipertanggungjawabkan? Pengurus masjid yang harus benar-benar cari imam yang bagus. Ya. 9, tidak mesti Pak Haji, tidak mesti. Kami pernah Pak di masjid, ya di daerah masjid mungkin Bapak tahu, daerah masjid Tegal Binangun, masjid Irsadul Umam. Kami juga ngisi minggu ketiga di sana. Pernah kami jelaskan syarat menjadi imam 9. Apabila tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak menjadi imam. Kate enggak jadi imam, Pak. Jadi Pak, jangan maksudnya kalau seandainya ada imam bagus, maka dahulukan, silakan. Tetapi ketika udah kate, Bapak A siratal ladzina ngam. Siko ngalhamdulillahirabbil alamin. Maka cari sesama mereka ini, Pak, yang lebih indah bacaannya. Karena ketika sama-sama ngam tidak batal, Pak. Yang batal tuh siko ngalham, ngimam ngalham, yang ini alhamdulillah nian. Dia tahu kesalahan, dia yang batal. Tapi ketika ada jamaah yang sama ngam tadi, atau ijazah Nasrullah, ya, atau kuliah al kafirun tidak selesai-selesai, Pak. Maka itu sama-sama sah solatnya. Cuman itu tadi Pak, jangan sampai tidak ada jamaah. Oh tutup, kata imamnya, aku tidak terpenuhi 9 syarat, kau juga tidak terpenuhi, kita balik sama-sama, yuk tutup masjid. Dah, sama-sama ngam, ya sudah, ngam kau lebih indah, oke kau jadi imam. Ya itu. Kalau dia tidak tahu Pak, ya, kalau ada yang bagus, maka datangkan. Contoh Pak, kami yakin di Masjid Hakim ini pintar galau, terpenuhi 9 syarat, ilmu fikihnya bagus, Qur'annya juga bagus. Maka cari Pak, yang mana kata ulama ulama berbeda pendapat. Cari yang abqah, cari yang paling bagus bacaan Quran. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan cari yang paling bagus ilmu agama fikihnya. Karena yang paham ilmu agama fikih pasti bacaan Qur'annya bagus. Tetapi sebaliknya belum tentu dia bagus bacaan tetapi dalam ilmu fikih paham. Sehingga Pak, ketika menjadi imam ada pembahasan khusus Pak. Ada yang ndak cak muparek tadi pembahasan khusus. Ada namanya istikhlaf Pak. Kami Pak seumur-umur hidup Pak di Indonesia ini Pak, ketika jadi imam, ketika dimakmumi imam, kami tidak pernah jingok imam itu tidak batal Pak, maksum nian. Padahal kalau seandainya di Arab ketika kami sekolah kemarin sering jenguk imam batal, dia balik ke belakang. Istikhlaf namanya, memberikan kepemimpinan ke orang lain untuk menggantikan dia karena dia batal. Nah kami di Indonesia ini belum pernah ketemu, saya tidak pernah batal. Ya, imam atau Pak ditahan, jangan Pak. Ketika imam batal langsunglah keluar. Nah yang di belakang nih Pak harus ada istikhlaf yang paham. Nah yang cair ini harus dipahami oleh seorang imam. Kalau tidak paham, 1000 Pak jamaah Masjid Al-Hakim ngimam buang angin dia, daripada aku malu biarlah aku lanjutkan. 1000 tanggung Pak dusun. Itu yang bahaya. Nah itu di dalam ilmunya seorang imam Pak. Dan yang ini tidak mungkin kami jelaskan di waktu yang akan datang. Yang mana Pak? Oh, salat isyraq Pak. Bu, salat isyraq sebelumnya kami pengen kasih tahu dulu. Mayoritas ulama mengatakan tidak katik salat isyraq. Yang ada salat awal duha di waktu syuruk. Sehingga berdampak kepada niatnya Bu, tidak katik niat nawaitu usolli salatal isyraq. Bahkan ada yang salah, bukan pakai qaf, pakai ka. Isyraq artinya syirik. Saya salat untuk syirik. Maka usolli salatad duha sudah. Nah sekarang waktunya sudah waktu terbenam matahari 15 menit. Jangan sudah subuh itu langsung. Itu namanya sholat, itu pelaksanaannya. Kemudian yang kedua pahalanya. Pak Bu, benar kata hadis Nabi yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir atau cak kita majelis zikir ini. Kemudian ketika sudah waktu syuruk, dia menyambung dengan 2 rakaat awal duha, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Pertanyaan, ada jamaah yang nanya, lemaklah aku bentuknya sholat 2 daripada haji umroh. Pak, Bu, mesti dipahami.
Allah itu memberikan pahala itu bukan sikok-sikok. Solat, haji Pak Bu. Haji bukan pahala haji satu paket tuh, satu pahala, bukan. Pahala haji Allah berikan. Pahala, ini be Pak Bu, analoginya make gaji. Gaji pokok itu haji. Gaji tambahan, gaji lembur, kemudian tunjangan, jelala di dalamnya ada tawaf, ada sa'i, wukuf Arafah, melempar jumroh, mabit di Mina, Musdalifah dan sebagainya. Itu dapat pahala masing-masing. Jadi tidak sama uang yang pergi haji dengan uang yang bentuknya melaksanakan. Kita cuma dapat pahala haji dan umroh, gaji pokok. Tetapi mereka yang pergi ke sana gaji pokok plus tunjangan. Nah, analoginya cak itu, Pak. Jadi jangan ini beda di dalam pelaksanaan. Sama cak solat, Pak. Kami, Pak Haji, Pak Ustadz, itu setiap uang tuh beda pahalanya, Pak. Karena ngapo? Mungkin kami ketika contoh cak solat dewean maghrib, Pak. Ada yang membaca Al-Fatihah be, rukunnya be. Tapi ada yang ketika solat baca ibtita, baca ayatnya panjang, subhana rabbil azimnya panjang, itu berbeda. Dia mendapatkan pahala solat sunnah, tetapi di dalam solatnya itu gaji tunjangannya itu yang berbeda setiap uang tadi. Jadi cak itu solat isyraq kita mendapatkan pahala sempurna, tetapi di dalam hajinya itu kita yang dapat wukuf kita tidak dapat. Ini kita dapat, itu yang ulama jelaskan. Jadi berbeda gawean kita dengan gawean mereka yang haji. Terakhir Bu, salat di rumah. Oh yo, untuk ibu-ibu walaupun bentuknya, jadi aslinya Bu, untuk wanita itu salatnya di rumah, afdolnya. Jadi mak mana kalau saatnya kami bentuknya ini, kami kan katanya di masjid, tapi kami di rumah. Apa yang ibu niatkan di masjid pahalanya sama be, dan mendapatkan seperti apa yang dilaksanakan ketika di masjid. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak mantaplah dulu, jangan. Untuk ibu-ibu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus satu lagi kalau misalnya dengan imam baca Fatihah sudah lupa lagi boleh kaki baca tadi. Lupa baca Fatihah itu baru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aurat betina, mayoritas ulama sepakat seluruh bagian wanita itu aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Berarti bagian ini tidak. Ada ulama juga mengatakan muka, telapak tangan dan bagian belakang. Ada yang mengatakan sebagian ulama termasuk mazhab Syafi'i seluruhnya. Bahkan itulah dalam mazhab Syafi'i Pak, aslinya itu wajib untuk memakai niqab ataupun cadar. Tapi mayoritas ulama mengatakan muka dan juga telapak tangan beserta bagian belakangnya. Jadi ibu kalau nak solat tak apa-apa, kalau tertutup, pakai kaos kaki, pakai stocking, kemudian pakai menset. Ini, kemudian solat itu sudah sah. Bahkan kalau seandainya, tapi hati-hati ibu. Nah, kita ni lah ketutup balo bagian bawah nih ibu. Kadang leher ini, Bu, ini nih aurat. Amun telekung sekarang sudah ada Bu yang naruh ke ini di sini tuh. Kalau ibu-ibu ini kalau terpundur, amun kepundur ke belakang, kebuka auratnya tidak sah solatnya. Ya. Jadi aurat betina itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ulama mendapatkan ada bagian belakangnya itu. Itu yang ini, yang tentang aurat. Kemudian yang kedua, lupa Al-Fatihah. Ini juga pesan Pak untuk imam. Kita tidak pacak nyalah ke jamaah, karena jamaah ini banyak dah paham. Imam Pak, imam disunahkan ketika membaca Al-Fatihah sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Berikanlah waktu sejenak untuk makmum yang bermazhab Syafi'i membaca Al-Fatihahnya. Karena memang ada ulama-ulama yang menjelaskan Al-Fatihah itu dengan imam. Ada yang bentuknya apa yang dibaca imam itulah Al-Fatihah kita.
Tapi dalam mazhab Syafi'i membaca Al-Fatihah itu harus kita dewe. Imam punya imam, kita punya kita. Kapan kita membaca? Setelah Al-Fatihah imam. Nah, kadang memang ada, bukan ibu be, kami juga lupa. Di Masjidil Haram ulama yang dengar saya lupa baca Al-Fatihah tadi. Maka mana caranya? Untuk imam kasih jeda sedikit untuk dia membaca Al-Fatihah. Untuk makmum yang lupa membaca Al-Fatihah, maka rakaat pertama itu tidak dianggap rakaat yang sah. Contoh, ibu rakaat pertama baru ingat rakaat kedua, rakaat pertama tadi tu aku dah membaca Al-Fatihah, yakin, tapi ibu yakin tidak membaca, maka rakaat pertama tadi dianggap bukan rakaat pertama, tapi rakaat kedua lah itu adalah dianggap rakaat pertama. Ketika imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bertegak lagi ibu menyempurnakan solat yang kurang tadi, yang tanpa Al-Fatihah tadi. Jangan dibatalkan. Kebanyakan kita batalkan. Aku tidak lupa Al-Fatihah, batalkan. Tak. Tetap rakaat pertama tadi tidak dianggap solat karena kurang rukun. Maka rakaat kedua itu yang dianggap rakaat pertama. Pembahasannya panjang, Pak. Ya, jadilah Pak ya. Jadilah. Ya, tutup lagi Bu pasar lagi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa Pak Bu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Allah berikan ilmu ini bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na minal Qur'an wa ma hafidna wa ma ta'allamna warduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Kita tutup dengan melapaskan nafas alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.